Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah yang nantinya kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang al-jinayat. Al-jinayat yaitu fikih pelaku kriminal atau orang yang membunuh atau melukai orang lain. Islam mengharamkan kita mengganggu siapapun, apalagi menghabisi nyawanya ataupun melukai orang lain. Siapapun yang kita bunuh maka wajib kita pertanggungjawabkan walaupun tidak sengaja. Walaupun tidak sengaja. Kalau sengaja, terbukti sengaja, maka hukumannya adalah qisas, yaitu dihukum mati. Kalau terbukti sengaja. Apa itu sengaja? Bermaksud membunuh dengan alat yang membunuh. Nembak dengan pistol, nusuk dengan pisau, itu sengaja. Enggak perlu dibuktikan lagi, enggak perlu ditanya-tanya kalau itu ya. Karena dua hal itu sudah terbukti. Yang kedua, ya, tidak sengaja. Tidak sengaja itu tidak bermaksud membunuh dengan alat yang tidak membunuh. Tidak bermaksud membunuh, mukul tapi dengan tangan. Biasanya orang enggak mati. Nah, ini enggak sengaja kalau mati ya. Yang ketiga, seperti sengaja. Seperti sengaja ya, alatnya membunuh tapi tidak bermaksud membunuh. Dia nembak burung kena orang. Nah, itu seperti sengaja karena namanya pistol, namanya senapan mematikan kalau kena orang. Tapi dia tidak bermaksud membunuh orang, dia bermaksud membunuh burung lalu nyasar kena orang. Kalau sengaja tadi dikisos, hukumannya mati. Kalau tidak sengaja, dia wajib bayar diyat ganti rugi kepada keluarganya senilai 100 ekor onta. Satu onta 30 juta, maka sama dengan 3 miliar. Kalau seperti sengaja, 3 miliar ditambah sepertiga sama dengan 4 miliar. Ya, jadi nembak burung kena orang nyasar 4 miliar. Itu minimal yang harus dia bayar. Ya, itu dalam Islam. Jadi kalau hukum Islam diterapkan, aman orang. Ya, jangankan sengaja, tidak sengaja pun harus bayar minimal 3 miliar. Minimal 3 miliar. Jadi mukul orang mati bayar 3 miliar. Ya, bayar 3 miliar. Bukan hanya menghabisi nyawa orang, melukai, memotong atau menghilangkan anggota tubuh orang pun sama hukumnya. Menghilangkan 2 mata 3 miliar, 2 tangan 3 miliar, 1 tangan 1,5 miliar. Ya, 1 tangan 1,5 miliar. Motong bibirnya 3 miliar, ya, hidungnya 3 miliar, telinganya 2, 3 miliar, 1 telinga 1,5 miliar. Jadi subhanallah, dalam Islam nyawa manusia berharga. Jadi kalau ada yang mengatakan agama Islam agama teroris yang suka menghabisin orang, salah. Ya, salah, berarti itu orang yang melakukan peledakan-peledakan itu bukan orang Islam, ya, atau orang yang enggak ngerti tentang Islam.
atau paling tidak disuruh orang. Ya, kenapa? Karena Islam mengharamkan membunuh. Makanya negara yang mayoritas Muslim nggak ada orang yang dianiaya, non Muslim nggak ada yang dianiaya. Jadi nggak perlu negara takut dengan orang Islam, karena yang mayoritas Muslim, tidak ada non Muslim yang dianiaya. Yang justru sebaliknya, kalau kita minoritas baru kita dianiaya. Jangankan kita minoritas, mayoritas pun kadang-kadang kita dianiaya, apalagi kita minoritas. Tapi kalau mayoritas Muslim aman semua. Kenapa? Karena agama Islam mengharamkan membunuh sengaja ataupun tidak. Menghabisin anggota tubuh orang, satu jari nilainya 150 juta. Satu jari 150 juta nilainya. Jadi kalau dia sengaja motong jari orang, dipotong juga jarinya, ya. Kalau dimaafkan sama keluarganya mau minta ganti rugi 150 juta, berhak mereka minta ganti, bukan 150, 300 juta. Ini satu jari 300 juta, 10 3 miliar. Ya. Jadi itu Islam mengharamkan, ya, menyakitin orang, menghilangkan anggota tubuh orang, apalagi menghabisin nyawa orang. Sekarang kita masuk kepada Kitabul Hudud. Kitabul Hudud yaitu hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan tindakan kesalahan tertentu atau perbuatan maksiat tertentu. Hudud artinya batasan. Allah sudah tentukan batasan hukumannya. Sesuatu yang Allah sudah tentukan batasan hukumannya. Wazani ala darbain. Yang pertama tentang zina. Ya, zina ulama sepakat, ya, tidak ada yang mengatakan bahwa zina itu dibolehkan. Zina hukumnya haram. Zina hukumnya haram. Apa itu zina? Definisi zina adalah wat umra'atin fi qubuliha min ghairi nikahin sahih au syubhati nikahin au milki yaminin, yaitu menyetubuhi wanita di kemaluan depannya. Itu definisi daripada zina. Menyetubuhi wanita di kemaluan depannya, ya, tanpa akad nikah yang sah atau seperti sah, ya, seperti sah, ya, syubhati nikahin au milki yamin, dan tanpa kepemilikan hamba sahaya. Jadi itu definisi daripada zina. Zina yang berhak dihukum, ya. Kalau tidak memenuhi definisi ini, maka tidak berhak dihukum. Tidak berhak dihukum bukan berarti nggak dosa. Nyentuh perempuan tanpa mahram, nggak ada hubungan mahram, bukan istri kita, itu sudah zina juga, tapi nggak berhak dihukum yang ini. Jadi ini definisi zina yang berhak dihukum apa? Wat umra'atin fi qubuliha, menyetubuhi wanita di kemaluan depannya. Kemaluan belakang itu tidak dihukum dengan zina, tapi dosa, ya. Jangankan orang lain, istri sendiri pun dosa kalau kemaluan belakang, ya. Jadi tapi dihukum zina tidak. Dihukum zina seperti ini, yaitu hukuman rajam, ya, tidak, ya. Jadi bukan berarti ini definisi zina yang berhak dihukum seperti yang ada di dalam pelajaran kita kali ini, ya. Jadi adapun zina dosa, ngelihat aja dosa, megang dosa, ya, kepengen ngelihat dari jauh pun dosa, gitu kan, ya, kalau bukan istri dan kalau bukan istri kita. Enggak boleh sama sekali, ya. Mikirinnya pun dosa. Itu dalam Islam, ya. Jadi mikirin perempuan lain yang bukan mahram kita, yang bukan istri kita, maka itu hukumnya dosa. Berdosa hukumnya, ya. Mikirin ngebayang-bayang hukumnya dosa. Itu dosa. Kita enggak bicara dosa. Kalau dosa udah pasti dosa itu, ya. Kita bicara yang berhak dihukum. Jadi zina adalah definisinya wat umra'atin fi qubuliha min ghairi nikahin sahih au syubhati nikahin au milki yaminin, yaitu menyetubuhi wanita di kemaluan depan, ya, menyetubuhi wanita di kemaluan depan, ya. Kalau hanya sekedar nyentuh-nyentuh itu enggak berhak dihukum, tapi dosa, ya. Ya, ini yang kita bicara tentang hukuman. Ya, wat umra'atin fi qubuliha, ya, menyetubuhi wanita di kemaluan depannya min ghairi nikahin, tanpa akad nikah yang sah, tanpa akad nikah yang sah, au syubhati nikahin, atau seperti akad nikah, seperti akad nikah. Karena kan banyak orang akad nikahnya yang diragukan, ya, tapi udah seperti. Kalau seperti dia nggak bisa dihukum. Misalnya
ada orang gitu kan ketemu laki-laki, ketemu bapak gitu kan, bapak-bapak. Kata bapak-bapak itu, aku nikahkan kau dengan anakku, aku terima nikahnya. Langsung dia temuin anaknya, langsung dia berhubungan suami istri. Ya. Zina yang menyebabkan dihukum tidak. Oh, saya udah akan nikah. Bapaknya ini bilang ke saya tadi, gitu kan? Ya. Walaupun menurut mazhab Syafi'i enggak sah. Menurut mazhab Syafi'i, tapi mazhab Maliki sah. Karena mazhab Maliki enggak mengharuskan ada saksi. Ya. Udah sah gitu kan. Oh enggak. Oh, aneh udah akan nikah dengan bapaknya. Bapaknya bilang, aku nikahkan kau dengan anakku. Aku terima nikahnya, kata. Langsung dia cari anaknya, langsung dia ambil, langsung berhubungan. Ya, itu enggak dianggap berzina yang menyebabkan harus dihukum. Ya, tapi kalau dia memang sengaja dan dia tahu bahwa itu salah dalam mazhab Syafi'i, kalau dia mazhabnya Syafi'i, kalau dia mazhabnya Maliki, bisa-bisa aja sah, gitu kan? Kalau mazhabnya Maliki bisa aja sah. Mazhab Maliki nggak harus ada saksi, ya, nggak harus ada saksi. Mazhab Hanafi lebih lagi, ya, nggak harus ada saksi dan wali nggak berhak menghalangi, gitu kan? Jadi ya, menyetubuhin wanita di kemaluannya tanpa akad nikah atau seperti akad nikah, ya. Kalaupun ada seperti akad nikah, ya, kalau dia berdalihkan saya udah akad nikah tadi, ya, udah sama bapaknya tadi, udah, ya, nah, itu seperti akad nikah, maka dia tidak berhak dihukum. Au milki yaminin, atau dia tidak ada hubungan perbudakan, itu hamba sahaya saya katanya, ya. Jadi ini hamba sahaya saya, maka nggak berhak juga dihukum. Karena seorang laki-laki boleh menyetubuhin, ya, orang perempuan yang sudah akad nikah dengan dia atau yang sudah dia beli sebagai hamba sahaya, ya, maka boleh dia setubuhi. Jadi itu definisi daripada zina. Zina hukumnya haram, ya, karena dalilnya dalam Al-Quran banyak sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekatin zina. Jadi yang diharamkan itu mendekatin zina. Ya, apalagi zina, mendekatin aja haram. Jadi makanya tadi saya katakan, melihat wanita yang bukan istri kita dengan nafsu, maka itu hukumnya haram, berdosa. Tapi tidak berhak dihukum dengan seperti ini, hukuman yang ada di sini, ya. Cuman dosa, ya. Jadi ngelihatnya dosa, komunikasi dengan perempuan, ya, dengan komunikasi yang tidak diperlukan, maka itu juga berdosa, ya. Ngobrol dengan perempuan tanpa perlu nggak berdosa juga, ya. Jadi berdosa. Kenapa? Karena yang diharamkan Allah dalam Quran bukan hanya berzina, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya, jangan mendekati zina, ya. Apa yang dimaksud dengan mendekati zina? Semua yang mendekati sumber zina maka itu haram. Ya, nggak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan istri, bukan mahram, ya. Nggak boleh berboncengan sebenarnya, ya. Cuman sekarang udah biasa boncengan mah, ya. Sekarang udah biasa boncengan, berboncengan pun nggak boleh. Karena apa? Mendekati zina, ya. Karena yang diharamkan itu bukan hanya zina, tapi jangan dekati zina, kata Allah. Mendekati zina, mendekati sumber zina, ya. Dekat-dekat dengan sumber zina. Siapa sumber zina? Yaitu lawan jenis yang bukan istri, bukan mahram, itu sumber zina. Ya, sumber zina. Wala taqrabuz zina, jangan dekati. Ya, jadi yang dilarang itu bukan hanya zina, jangan dekati. Jangan dekati sumber zina. Ya, sumber zina yaitu perempuan yang bukan istri, bukan mahram. Jadi boncengan pun sebenarnya nggak boleh. Tapi sekarang kayaknya udah lumrah, ya. Dulu orang bonceng istri saja, gitu kan, ya, nyaplok gini, gitu kan, itu kayaknya aib dulu. Sekarang, ya, jangankan itu, ya, perempuan naik gojek yang megang, gitu kan, ya. Ini zina sudah merajalela. Dan salah satu tanda dekat hari kiamat adalah yakthur zina, kata Nabi. Zina sudah merajalela. Ya, di mana-mana kita melihat orang berzina. Ya, jadi zina yang diharamkan itu bukan hanya berhubungan suami istri, tapi mendekatin sumber zina itu juga haram. Kita komunikasi dengan perempuan yang bukan mahram kita, itu termasuk yang diharamkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan dekatin zina karena itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk, ya. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang berzina saat dia berzina sementara imannya masih ada dalam hatinya. Artinya kalau orang berzina maka dia sudah enggak punya iman, ya. Enggak punya iman sebenarnya. Tapi tidak boleh kita katakan dia murtad juga, enggak. Tapi dia harus kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama sepakat bahwa zina hukumnya diharamkan, ya, hukumnya diharamkan. Ya. Zina yang diharamkan juga termasuk, ya, kita bisa aja berhubungan dengan istri. Saya pernah menyampaikan, berhubungan dengan istri tapi ngebayangin perempuan lain, zina juga. Karena niatnya bukan dengan istri, niatnya dengan perempuan lain, ya. Dia bayangin artis-artis gitu kan, ya, zina juga hukumnya. Perempuan begitu juga ngelayanin suami yang dia bayangin adalah artis-artis Hollywood, ya, artis Bollywood, ya, maka juga zina juga hukumnya, ya. Zina juga. Tapi sebaliknya, kalau kita berhubungan dengan bukan istri tapi tidak berniat zina, tidak berniat zina, itu gimana Ustaz? Ya, saya sudah pernah nyampaikan sebelumnya perasaannya. Masuk ke kamar istri, ya, kita ngirain istri, lalu berhubungan, ya, berhubungan, kita ngirain istri, 100% ngirain istri, gitu kan? Ternyata bukan istri, ya. Yang disetubuhin pun dia mungkin ngerasa suaminya, gitu kan? Ya. Ternyata lu pas nyalain lampu, loh, adiknya istri misalnya, ya, memang itu enggak zina, dalam Islam enggak zina. Tapi kalau memang dia nggak tahu, ya, memang nggak tahu, memang nggak sengaja, ya, kalau nggak sengaja. Tapi kalau dia tahu lanjutin aja, dosa hukumnya, zina hukumnya, ya, zina. Jadi hal yang sepele, ya. Jadi niat bisa menjadikan yang halal jadi haram, ya. Niat bisa menjadikan yang halal jadi haram, ya. Wal dengan istri sendiri, kalau niatnya dengan perempuan lain maka hukumnya zina juga. Wazani ala darbain, orang yang berzina yang berhak dihukum, ya, yang berhak dihukum, ya, adalah ada dua macam. Muhsan, sudah menikah, wa ghairi muhsan, dan belum menikah. Yang sudah menikah hukumannya beda dengan yang belum menikah. Fal muhsan hadduhu ar-rajmu. Adapun orang yang muhsan yang sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Rajam itu dilempar dengan batu sampai mati. Ya, jadi kalau orang yang sudah menikah, ya, hukumannya, ya, dia dilempar dengan batu sampai mati. Ditanam dulu badannya, lalu dilempar rame-rame. Dilempar rame-rame, ya, sampai mati. Dilempar dengan batu sampai mati. Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari sedang berada di masjid. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, ya, mengatakan, ya Rasulullah, zina itu, ya Rasulullah, saya sudah berzina, aqimil hadda alayya, tegakkan hukum Allah kepadaku. Tapi diamkan, ya. 2 kali dia bilang lagi, ya Rasulullah, zina itu, aku udah berzina, saya minta tegakkan hukum Allah kepadaku. Ini orang udah menikah, ya. Didiamkan oleh Rasulullah 3 kali, ya, masih ngomong lagi dia, zina itu ya Rasulullah, tegakkan hukum Allah kepadaku. Ya, ini orang udah menikah, kalau dia berzina dirajam. Sampai 4 kali dia ngaku depan Rasulullah, ya Rasulullah, zanait, saya sudah berzina, tegakkan. Itulah sahabat Rasulullah. Sahabat itu, ya, orang-orang pilihan, bukan jauh lari daripada hukum, malah dia minta dihukum. Malah dia minta dihukum, enggak puas kalau belum dihukum. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, kata Rasulullah, idza zanait, kalau engkau sudah berzina, ya, apa buktinya? Afika jununun, ente enggak gila kan? Enggak, katanya. Saya enggak gila. Artinya saya dengan sadar ngaku bahwa saya berzina, ya. Ya udah, kalau memang ente sadar, ya, dan memang sudah melakukan perbuatan zina dan sudah ngaku, maka dirajam. Akhirnya Nabi perintahkan sahabat untuk merajamnya. Ditanam, ya, dan dilempar rame-rame. Ya, itu di masa Rasulullah SAW. Jadi ada yang menyebut bahwa laki-laki tersebut namanya Ma'iz, ya, Ma'iz. Ada lagi seorang yang datang kepada Rasulullah, ya, seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inna ibni, ya, asifan inda mura'atin, anak saya kerja sama seorang perempuan, wazana biha, dan berzina dengan perempuan tersebut. Ini bapaknya yang ngadukan anaknya. Itulah bedanya sahabat dengan kita, ya.
Jadi seorang bapak tahu anaknya berzina dengan majikannya, ya dilapor, dia ngelapor pada Rasul. Ya Rasulullah, inna ibni kana ibni asifan inda imra'atin. Anak saya bekerja sama seorang wanita, wazana biha, dan dia berzina dengan perempuan tersebut. Panggil, kata Rasulullah. Panggil anaknya, mana anaknya? Dipanggil, ditanya, hal zanaita biha, apakah memang kau sudah berzina dengan dia? Qala na'am. Depan Rasulullah sahabat enggak berani bohong. Depan Rasulullah sahabat enggak berani bohong. Benar sudah berzina. Iya. Udah hukum cambuk, karena dia kalau belum menikah maka hukumannya cambuk 100 kali. Ya, Rasulullah langsung perintahkan kepada sahabat beliau Anas, ya, ughdu ya Unais ila imraati hadza. Unais, ya, Unais itu panggilan kesayangan kepada Anas, ya. Unais, kamu pergi ke perempuan tersebut, ya, perempuan yang dia bilang sudah berzina dengan dia. Fa ini tarafat, tanya sama dia, benar dia sudah berzina dengan pembantunya? Fa ini tarafat, kalau dia ngaku juga, farjumha, rajam, karena dia sudah menikah atau pernah menikah. Ya. Jadi padahal ini laki-laki sudah ngaku berzina dengan perempuan tersebut, tapi Nabi suruh sahabat nanya lagi ke dia. Ya, kalau dia ngaku rajam, kalau dia nggak ngaku nggak dirajam. Jadi cuma ini aja yang dihukum. Kenapa? Karena pengakuan seseorang tidak boleh kita jadikan alasan buat menghukum orang lain. Itu dalam Islam. Al-i'tiraf qasirun. Pengakuan itu cuma untuk menghukum yang mengaku, tidak menghukum orang lain. Kenapa? Karena kalau buat menghukum orang lain nggak aman kita, ya. Tiba-tiba ada orang ketangkap gitu kan, habis merampok bank, saya mau merampok sama Ustadz Yusuf, saya nggak aman di sini. Ya, dia yang sudah ngaku ngerampok dia dihukum, tapi saya jangan dulu, ntar dulu buktikan kalau saya memang sama-sama dia. Jadi itulah Islam, ya, dalam Islam. Jadi pengakuan seorang tidak menyebabkan orang lain dihukum, ya. Buktikan dulu dia memang melakukan juga, gitu kan. Jadi yang tadi pembantu langsung dicambuk 100 kali karena dia belum menikah, ya. Nabi langsung perintahkan kepada sahabat, ughdu ya Unais ila imraati hadza. Coba Unais, kamu berangkat ke perempuan tersebut, tanya, ya. Fa ini tarafat, kalau dia mengaku farjumha, rajam. Ya, kalau dia enggak ngaku enggak, ya. Lah pengakuan laki-laki tersebut tidak menyebabkan orang lain berhak dihukum, ya. Enggak menyebabkan orang, jadi itu harus dibuktikan lagi, ya. Sama dengan misalnya ada orang, udah pernah saya sampaikan sebelumnya, kalau kita ngelihat ada orang sekarat gitu kan, ya, siapa yang bunuh kamu? Yang bunuh saya Ustadz Yusuf. Enggak bisa saya dihukum, tar dulu, buktikan kalau saya bunuh dia. Pengakuan dia enggak menyebabkan orang lain dihukum, ya. Itu dalam Islam. Kenapa? Karena nyawa manusia itu berharga. Harga diri manusia itu berharga. Enggak boleh orang dilecehkan gara-gara pengakuan orang lain. Ya, buktikan, ya, bahwa dia memang berbuat kesalahan, ya. Jadi banyak kasus di Indonesia, ya, pengakuan seorang langsung orang lain langsung dihukum, ya. Kamu bawa ini buat siapa? Ini saya mau buat nyogok pejabat itu, langsung dihukum korupsi. Oh enggak dulu, ntar dulu, ini ente mau nyogok, ente dihukum. Dia buktikan dulu dia minta itu. Kalau dia nggak minta, enggak, ya. Jadi kan pernah kasus seperti itu, ya. Jadi seorang dihukum, ya, sampai sekarang masih di penjara gara-gara pengakuan orang yang mau nyogok. Gara-gara pengakuan orang yang mau nyogok. Ada juga pejabat yang ditangkap masuk penjara sampai sekarang masih di penjara juga. Gara-gara ada tamu datang ke rumahnya, dia bawa kresek. Dia tinggalin kreseknya, datanglah KPK, gitu kan. Ya. Buktikan dulu dia minta itu. Buktikan dulu bahwa itu memang, bisa jadi dia nggak tahu, Pak, kita geledah rumahnya karena ada sogokan, ya, atau ada kresek, ya. Enggak bisa seperti itu, ya. Ini, ya, dihukum karena ente yang bawa. Ente ngakunya bahwa ente mau nyogok dia, ente dihukum. Tapi dia buktikan dulu bahwa dia yang minta dan itu memang dia tahu ada di situ, gitu kan. Buktikan dulu. Nggak bisa kita langsung pengakuan seorang nggak boleh menjadikan orang lain dihukum. Ya, kenapa? Karena nyawa manusia, kehormatan manusia itu berharga dalam Islam.
Ala kata Rasul, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Ketahuilah darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram dilecehkan. Enggak boleh ada orang dengan mudah kita merusak nama baik dia. Harus dengan bukti. Untuk membuktikan kesalahan seorang itu ada 3 caranya. Yang pertama, dalam Islam, saya bicara hukum Islam, pengakuan, dia ngaku. Ya, atau ada saksi. Yang ketiga, atau ada bukti yang kuat. Bertiga itu, kalau nggak ada 3 itu nggak bisa. Salah satu dari 3 ini, ngaku hukum, ya. Kamu benar berzina dengan majikan, iya, hukum. Dia udah ngaku, ya. Nggak ngaku, ada saksi yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ya, dia berzina, ya, dan menyaksikan mereka berdua di dalam kamar, ya, dan sedang berhubungan suami istri. Kita ngelihat ada orang di dalam kamar, nggak boleh kita katakan dia berzina, karena belum tentu berzina. Ya, adapun dia di dalam kamar berdosa, iya, karena berdua dengan perempuan atau lawan jenis yang bukan istrinya. Tapi dia berzina belum tentu. Ya, nggak boleh kita sembarangan menuduh. Kalau sembarangan menuduh nanti ada hukumannya. Orang menuduh yang lain berzina tanpa bukti dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena merusak nama baik dia. Jadi dalam Islam, ya, ada dua orang di dalam kamar bukan suami istri, nggak boleh kita katakan dia berzina, kecuali ada lobang kita menyaksikan mereka berhubungan suami istri, dan itu minimal 4 orang yang menyaksikan. Lihat, ya, ini tidak, lihat, 4 orang baru bisa. Ya, kenapa? Karena kehormatan orang mahal harganya dalam Islam. Nggak boleh kita sembarangan menuduh dia. Tapi dia berdua dalam kamar itu melakukan perbuatan asusila. Iya, ya, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, norma-norma ketimuran kita, gitu kan, ya. Dia dihukum, tapi tidak dihukum dengan hukuman zina, karena belum terbukti dia berzina, tapi dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akhlak yang mulia. Berdua dengan perempuan atau lawan jenis yang bukan istrinya atau bukan mahramnya. Jadi Islam agama yang melindungi hak asasi manusia. Nggak boleh sembarangan kita menuduh orang lain. Fal muhsan, jadi orang yang muhsan yang sudah menikah maka dirajam, ya. Nabi berapa kali merajam sahabat yang tadi yang mengaku berzina, ya, tadi yang perempuan yang dituduh, ya, dia berzina dengan pembantunya, ya, pembantunya laki-laki, ya. Fa in tarafat farjumha, kalau dia mengaku maka rajam, ya. Apakah hukum Islam seperti ini diterapkan kepada penganut agama lain? Kalau di dalam negara Islam, negara yang mayoritas muslim yang menerapkan hukum ini, ya, boleh diterapkan kepada penganut agama lain. Tapi dulu Rasulullah pernah merajam orang Yahudi laki dan perempuan, ya. Mereka berzina, ya, Nabi tawarkan dulu, mau diterapkan hukum Islam? Kalau mereka mengatakan mau, ya, akhirnya dirajam. Dua-duanya dirajam. Itulah hebatnya Rasulullah, ya. Itulah hebatnya Rasulullah. Kita bisa bayangkan manusia seperti apa yang bisa meyakinkan orang lain seperti itu, ya. Mau kalian dihukum dengan hukum Islam? Mau, dirajam. Ya. Yahudi laki dan perempuan berzina. Diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah mereka berzina, ya, saksinya ada, gitu kan, ya. Ditanya sama Rasulullah, ya, mau dihukum dengan hukuman agama kita? Mau, ya. Jadi dan memang dalam agama Yahudi juga rajam juga adalah syariat mereka juga, ya, bukan syariat kita aja. Jadi fal muhsan, orang yang menikah, yang sudah menikah, hadduhu ar-rajmu, yaitu hukumannya adalah rajam, dilemparin dengan batu sampai meninggal, ya, rame-rame, ya. Pernah suatu hari ada seorang perempuan ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zanaitu, ya Rasulullah, aku sudah berzina, aqimil hadda alayya, tegakkan hukum Allah kepadaku. Sampai 2 kali dia ngomong, Nabi diamkan. 3 kali Nabi ngomong, dia ngomong, Nabi diamkan. Ya, yang terakhir setelah ketiga kali Nabi tanya, buktinya apa kamu berzina? Gitu kan? Ya, inni hubla ya Rasulullah, saya sudah hamil dari perzinahan saya. Ya udah, kata Rasulullah, kamu pulang dulu sampai melahirkan, ya, karena bayi itu nggak ada dosanya. Ya, jadi kalau dia dirajam,
ya bayinya ikut tersakitin juga, dilempar-lempar dengan batu. Pulang ya. Nanti kalau udah melahirkan baru kita bisa tegakkan hukum Allah kepada engkau. Akhirnya setelah dia melahirkan datang sama Rasulullah. Ya, bukan kabur, bukan ya. Padahal enggak di penjara, enggak, oh kamu di penjara dulu sampai melahirkan, enggak. Pulang dulu kata Rasulullah ya. Itulah kita enggak bisa bayangkan manusia seperti apa Rasulullah ya. Enggak kabur sahabat, enggak ada sahabat yang kabur dari hukuman ya. Udah pulang dulu. Nanti kalau udah melahirkan ya datang lagi. Datang, benar datang. Dia bawa bayinya, ya Rasulullah ini bayi yang aku lahirkan dari perbuatan zinaku. Ya, kata Rasulullah, ini anak perlu disusuin dulu. Ya, kamu susuin dulu. Selesai masa menyusuin, setelah kau sapi datang lagi. Dipulang, dia susuin dulu. Setelah masa menyusui selesai, dia balik lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fatomtu, saya sudah sapi bayi saya. Saya sudah selesai masa menyusui. Aqimil hadda alayya, tegakkan hukum Allah kepadaku. Dia mau dirajam ya. Ya kata Rasulullah, ini bayi siapa yang mau ngasuhnya? Cari perempuan yang mau ngasuhnya. Dicari-cari, ketemulah perempuan yang mau ngasuhnya. Ya Rasulullah, wajadtu hadinah, saya dapatkan wanita yang mau ngasuh bayi saya. Aqimil hadda alayya, tegakkan hukum Allah kepadaku. Enggak puas dia kalau enggak dihukum. Akhirnya dirajamlah. Ya, dirajam. Ya, jadi Nabi 2-3 kali itu kalau dia mau kabur ya. Akhirnya dirajam, dilemparin dengan batu. Di saat sahabat ngelemparin perempuan ini, tiba-tiba Rasulullah mendengar ada yang mencacinya. Ada yang mencaci perempuan tersebut. Buset, perempuan pelacur. Kira-kira seperti itu ya. Nabi mendengar itu, Nabi marah. Kata Rasulullah, la tasubbuha, jangan kalian cela dia. Fa innaha tabat taubatan lawzi'at ala ahli al-madinati lawasi'athum. Jangan cela dia karena dia sudah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau pahala taubatnya itu mau dibagikan untuk mengampuni dosa penduduk Madinah, cukup taubatnya tersebut. Jadi kenapa? Karena berkali-kali Nabi suruh pulang dulu, balik lagi. Kenapa? Karena benar-benar menyesal dia atas dosa dia dan enggak puas kalau belum diterapkan hukum Allah, yaitu dirajam tadi ya. Jadi orang yang diterapkan hukum Allah itu pengampun dosanya ya. Kafaratullah ya, itu adalah kafarah atau penebus dosa yang sudah dia lakukan. Wa ghairul muhsan, adapun yang belum menikah ya, yang belum pernah menikah sama sekali, hadduhu, hukumannya mi'atu jaldatin, yaitu dicambuk 100 kali. Mi'atu jaldah, dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali itu syaratnya bajunya dibuka. Kalau di Aceh masih pakai baju. Jaldah itu artinya kulit, dicambuk ke kulit. Itu namanya mi'atu jaldah. Jilid itu kulit artinya. Jadi bukan baju, bukan ya. Jadi enggak pakai baju, buka bajunya ya. Cetas 100 kali ya. Itu kalau dia belum menikah. Wa taghribu amin, diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun bisa dengan dipenjara atau dipindahkan ke pulau tersendiri gitu kan ya. Taghribu amin ya ila masafatil qasri, yang jaraknya ya minimal sama dengan jarak perjalanan yang membolehkan kita mengqasar salat, yaitu 80 km dari tempat tinggalnya ya. Jadi diasingkan. Jadi ini menunjukkan bahwa berzina itu dosanya besar. Kenapa orang berzina itu hukumannya, kenapa enggak langsung dipenggal aja lehernya, tapi dilemparin dengan batu sampai mati? Ya, kenapa? Karena berzina itu ya semua anggota tubuhnya menikmati. Tangannya, matanya, telinganya gitu kan, yang merayu-rayu, mulutnya gitu kan ya. Itu menikmati semua, makanya dilempar semua gitu kan ya. Ayo lempar rame-rame, kena kepalanya, kena tangannya. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuhnya menikmati dari perbuatan zina. Jadi dosanya besar ya, dosa besar. Tapi bagaimana dengan saat ini kita enggak menerapkan hukum rajam? Menerapkan hukum rajam kewajiban pemerintah, bukan kewajiban kita. Ya, jangan ada orang berzina nanti kita rajam rame-rame, enggak boleh. Ya, itu kewajiban pemerintah. Pemerintah yang enggak menerapkan, mereka yang dosa, bukan kita. Kita enggak punya wewenang untuk merajam siapapun. Kita enggak punya wewenang untuk mencambuk siapapun. Kalau ada yang berbuat salah, hanya pemerintah yang berhak menghukum. Ya,
Kalau orang masing-masing merasa berhak menghukum, nanti kacau. Ya, tiba-tiba di jalanan ada orang yang dirajam, enggak, kacau nanti ya. Jadi hanya pemerintah yang berhak menerapkan hukum rajam. Kalau pemerintah enggak menerapkan, pemerintah yang berdosa. Kita dosanya di mana? Memilihnya. Ya, kita sudah memilih orang yang tidak mengenal hukum Islam. Itu yang dosanya, ya. Tapi bukan berarti kita boleh golput, enggak. Kalau ada pemilihan, pilihlah orang yang paling dekat dengan Islam, yang paling ngerti hukum Islam. Mudah-mudahan dia menerapkan hukum Islam, gitu kan? Ya. Adapun nanti akhirnya dia enggak menerapkan juga, kita sudah milih yang terbaik. Kalau kita sudah milih yang terbaik, lepas tanggung jawab kita. Tapi kalau kita tahu, wah ini bukan yang terbaik, tapi kita pilih juga, ya maka kita berdosa. Tanggung jawab sampai dia selesai masa jabatannya. Ya, jadi itu, jadi terkait dengan apa orang yang berzina, ya kalau memang terbukti dia berzina dengan 3 cara. Pertama, ya dengan pengakuan atau ada saksi 4 orang. Ya, yang menyaksikan mereka sedang berbuat zina, atau ada bukti yang kuat. Bukti yang kuat sekarang bisa dengan tes darah bisa, ya. Tes darah bisa termasuk bukti, ya. Sperma gitu kan. Ya, sekarang bisa dilihat ya, sperma ini sperma siapa gitu kan. Bisa dilihat sekarang. Ya, itu termasuk bukti yang kuat, ya. Atau CCTV, ya itu bisa termasuk bukti juga. Ya, bukti yang kuat. Jadi nggak sembarangan bukti, ya. Wasyara'itul ihsan arba'. Seorang yang dirajam itu syaratnya harus memenuhi 4 syarat. Yang dirajam dilempar dengan batu tadi, al-bulugh, baligh. Kalau anak kecil berzina yang belum baligh tidak dihukum rajam, ya. Tidak dihukum rajam. Wal aqlu, orang berakal. Orang gila tidak berhak dirajam. Ya, karena bisa jadi dia karena enggak sadar gitu kan melakukannya. Wal hurriyah, merdeka, ya. Kalau hamba sahaya tidak dirajam, ya. Kenapa? Karena kalau hamba sahaya majikannya dirugikan, karena majikan yang beli, ya. Dia mati, majikannya yang dirugikan. Jadi enggak dirajam kalau hamba sahaya, tapi dicambuk, ya. Wa wujudul wad'i fi nikahin sahih. Dia sudah menikah dan sudah pernah berhubungan dengan istrinya atau suaminya. Ya, jadi ada 4 syarat seorang itu kalau dia berzina maka dirajam. Pertama, dia baligh, berakal, merdeka, dan sudah menikah, ya, atau pernah menikah dan pernah berhubungan dengan suami atau istrinya, walaupun sekali, ya. Maka dia dianggap kalau seorang sudah menikah tapi belum berhubungan, ya, maka dihukumnya cuma cambuk, dianggap dia belum menikah. Ya, karena enggak memenuhi syarat yang keempat. Wal 'abdu wal amah hadduhuma nisfu haddil hur. Ya, adapun hamba sahaya kalau berzina maka hukumannya adalah dicambuk setengah daripada cambukan untuk orang merdeka, yaitu 50 kali. Ya, kalau orang merdeka cambuknya 100, kalau dia belum menikah, ya, kalau hamba sahaya hanya hukumannya dicambuk 50 kali. Ya, baik itu laki ataupun perempuan. Wa hukmul liwat, dan hukum liwat. Liwat itu hubungan sejenis, ya. Hubungan sejenis ulama sepakat haram, ya. Dan itu pernah dilakukan oleh umat Nabi Lut, ya, sampai Allah hukum mereka dengan Allah balikan bumi, ya, saking beratnya dosa mereka, ya. Wa hukmul liwat wa ityanil bahaim, ya, dan juga berhubungan dengan hewan, ya, berhubungan dengan kambing, dengan sapi gitu kan, ya. Ka hukmi zina, hukumnya sama dengan berzina, yaitu dirajam atau dicambuk 100 kali. Wa man wati'a fi madunal farj uzira. Siapa yang menyetubuhi istrinya ataupun siapapun perempuan yang lain, istrinya ataupun perempuan lain, lewat kemaluan belakang, ya, uzira, maka tetap dihukum yang ditetapkan oleh hakim. Ya, enggak dihukum cambuk, enggak dihukum rajam, ya, tapi ditetapkan oleh hakim. Hakim boleh menetapkan dengan hukuman cambuk juga, tapi tidak sampai 100, ya.
Wala yablughu bit ta'zir adnal hudud, tapi tidak sampai 100, tidak sampai dengan hukuman zina ya. Jadi dosa kalau kita berhubungan dengan istri ya lewat belakang berhak dihukum juga ya, berhak dihukum juga ya, tapi tidak sampai dicambuk 100 kali, 70 lah ya. Hakim yang menetapkan, cambuk 50 kali gitu kan ya, supaya jangan dia ulang lagi. Nah, itu dosa besar. Menyetubuhi istri lewat belakang dosa besar, hukumnya sama dengan berzina. Sama dengan berzina ya. Jadi berhubungan dengan istri walaupun istri sendiri lewat belakang, hukumnya sama dengan berzina. Karena kita sudah memasukkan kemaluan ke tempat yang bukan yang halal. Ya kan definisi berzina apa? Memasukkan kemaluan ke tempat bukan halal. Ya. Nah, itu kalau menyetubuhi istri lewat belakang sama dengan berzina juga, berhak dihukum, tapi hakim yang menetapkan ya. Tapi Ustaz ya, kalau hakim nggak tahu kan kita nggak dihukum. Iya, tapi kalau istri ngadukan ke hakim, berhak dia ngadukan. Ya, suami saya menyetubuhi saya lewat belakang, hakim berhak untuk menghukum kalau diterapkan hukum Islam ya. Jadi karena hukumannya sama dengan berzina, karena berzina itu adalah memasukkan kemaluan ke tempat yang haram. Di belakang termasuk yang diharamkan oleh Nabi. Nabi nggak bolehkan ya. Jadi haram hukumnya seorang laki-laki memasukkan ya kemaluannya ke kemaluan perempuan belakang walaupun istrinya sendiri. Ya haram hukumnya ya. Jadi kalau istrinya ngadukan ke pengadilan, berhak dihukum dia. Ya, tapi hukumannya tidak sampai kepada hukuman zina, ya, tapi bisa dicambuk tapi nggak sampai kepada 100. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti minggu depan kita masuk kepada hukuman orang yang memfitnah orang lain berzina. Ya, memfitnah orang lain berzina, ya banyak kasus sekarang, ya. Misalnya gitu kan dia. Sekarang kan ada kasus seorang suami ya, dia berzina dengan ya katanya. Enggak boleh kita katakan ini benar juga belum tentu ya, kecuali dia ngaku ya. Jadi kan menetapkan itu 3, pengakuan, saksi dan bukti yang kuat gitu kan ya. Bukti yang kuat kalau SMS WA nggak bisa ya, karena nggak ngelihat, kalau kecuali CCTV baru ya. CCTV nggak bisa kita, ini hukuman bagi yang menuduh orang lain berzina. Jadi harus dia ngaku dulu, laki-laki dia ngaku, iya saya berzina dengan mertua saya, baru ya. Atau ya ada saksi yang menyaksikan mereka berbuat zina, katanya pernah digerebek gitu kan ya, digerebek ya, gerebek. Tapi digerebek jangan-jangan sudah selesai. Kalau selesai nggak bisa juga ya, harus digerebek saat baru ya, saat melakukan baru bisa dikatakan dia berzina. Jadi Islam nggak bolehkan sembarangan kita menuduh ya, atau ada bukti yang kuat CCTV. Ini baru ya. Kalau enggak maka nggak bisa kita langsung mengatakan wah dia sudah berzina dengan mertuanya. Ntar dulu, itu nggak sampai ke sana. Dia sudah berbuat asusila, iya mungkin gitu kan ya, tapi dia sudah melakukan perbuatan zina, nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan kita menuduh orang berzina ya. Jadi itu kesimpulannya bahwa zina hukumnya haram ya. Yang diharamkan bukan hanya berzina, mendekati zina pun haram. Melihat wanita lain yang bukan istri, bukan mahram ya, apalagi dengan nafsu, maka itu hukumnya diharamkan. Memikirkan, berkomunikasi gitu kan lewat WA ya, tanpa keperluan yang mendesak, maka itu juga termasuk hukumnya berzina ya. Tapi zina yang menyebabkan seorang itu dihukum dengan rajam atau cambukan adalah berhubungan suami istri, yaitu menyetubuhi lewat kemaluan depan tanpa akad nikah atau seperti akad nikah, atau tanpa ada hubungan perbudakan ya antara laki-laki dengan wanita yang disetubuhi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, silakan. Kalau liwat itu kan seperti zina. Iya. Zina, bukan zina muhsan atau ghairu muhsan. Dan yang kedua, kalau liwat itu orangnya enggak taubat, kalau dilaksanakan juga atau udah taubat. Iya. Oke. Terima kasih ya. Begini ya, zina itu dosa sama Allah, bukan dosa sama manusia.
Ya. Jadi kalau ada yang sudah berzina ya dan taubat sama Allah cukup. Taubat itu artinya menyesal, tekad untuk ngulangin kembali dan ganti dengan banyak melakukan kebaikan, banyakin sholat sunat, puasa sunnah gitu kan ya, banyak sedekah, itu bisa mengampuni dosanya. Ya, dan kalau ada hak manusia kita kembalikan. Kalau zina nggak ada hak manusia di situ. Berzina dosanya sama Allah. Kalau benar-benar sudah taubat, insya Allah selesai. Ya, insya Allah selesai. Begitu juga liwat tadi, hukumnya sama dengan zina. Ya, kalau muhsan, kalau dia sudah menikah, maka hukumnya dirajam. Kalau dia belum menikah, maka hukumannya cambuk 100 kali. Menurut mazhab Syafi'i, ulama nggak sepakat juga kalau hukum liwat. Ya, hukum zina yang ulama sepakat. Tapi kalau hukum liwat, ulama nggak sepakat juga. Ada yang mengatakan bahwa liwat itu dihukum mati, dilempar dari atas gunung. Itu pendapatnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi ulama beda-beda pendapat terkait dengan hukum liwat. Kenapa? Karena kalau disamakan dengan zina, zina itu masih normal. Kalau liwat itu abnormal, ya, nggak normal. Maka hukumannya harus lebih berat, ya. Makanya ada yang mengatakan, ada di antara ulama yang mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan liwat, ya, hukumannya nggak sama dengan zina, ya, tapi dilempar dari atas gunung. Ada lagi yang mengatakan ya orang yang liwat dibakar, gitu kan ya. Jadi sampai-sampai mereka mengatakan demikian. Kenapa? Karena zina itu normal masih. Tapi kalau liwat itu abnormal. Jadi harusnya hukumannya lebih berat ya. Tidak ada ketentuan khusus dari Nabi terkait dengan hukum orang yang melakukan liwat, tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang kaum Nabi Lut yang dibalikkan bumi. Ya, artinya hukuman mati ya. Mereka dihukum mati semua ya, bumi dibalikkan artinya binasa semua. Jadi menunjukkan bahwa hukuman orang yang melakukan liwat adalah hukuman mati. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i disamakan dengan zina. Kalau yang muhsan ya dirajam, kalau yang tidak muhsan atau belum menikah maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nambahkan? Enggak ada ya. Enggak ada ya. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tahu terkait dengan hukuman-hukuman seperti ini walaupun tidak diterapkan di Indonesia, supaya kita tahu bahwa betapa perbuatan zina adalah dosa besar. Ya, harusnya kita dilempari dengan batu kalau kita berzina. Gitu kan ya. Syukur-syukur enggak sampai dilemparin, ayo taubat ya. Taubat kepada Allah ya, karena kalau nggak dihukum di dunia, dihukum di akhirat. Kalau nggak taubat juga dihukum di akhirat ya, bukan batunya bukan batu dunia lagi, tapi batu dari api neraka nanti ya. Jadi punya kesempatan untuk taubat, ayo taubat kepada Allah ya, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, bertekad untuk ngulangin kembali dan siap mengganti dengan amal kebaikan. Banyakin ibadah yang sunnah ya, banyakin sholat berjamaah, banyakin itikaf di masjid, banyakin dengerin ceramah, itu semua adalah mengampuni dosa semua ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.